warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astija, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 6 dengan NIM 1804010100. Nah, dalam video ini saya akan membahas tema tentang zakat bermanfaat. Sebagai negara dengan populasi muslim lebih dari 200 juta jiwa, potensi zakat di Indonesia mencapai lebih dari 200 triliun rupiah. Pasalnya, bagi umat Islam, zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan serta menjadi bagian dasar beragama atau rukun Islam. Besarnya potensi zakat ini tentu menjadi harapan besar bagi pengentasan kemiskinan di tanah air. Namun, penerima zakat masih jauh dari potensinya. Basnas misalnya baru ini mengumpulkan 8,1 triliun dana zakat sepanjang 2018. Di sisi lain, dengan banyaknya lembaga amil zakat, diperlukan konsolidasi dalam penyaluran dana zakat agar semakin efektif dalam menjangkau dan mengentaskan kemiskinan. Lalu sejauh mana peran zakat bagi kemaslahatan masyarakat? Dan bagaimana pentingnya zakat ini perlu ditunaikan? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat ini dalam Al-Quran disandingkan dengan perintah sholat dan menjadi salah satu dari rukun Islam. Dan apa yang perlu kita pahami mengenai pentingnya zakat ini? Ini harus kita pahami dalam konteks suatu ibadah yang komprehensif. Dan kenapa Allah dan Rasulnya itu kemudian mensafir pada zakat? Itu karena zakat ini memiliki sejumlah tujuan yang sangat mulia. Yang pertama adalah dari sisi penguatan keimanan personal kita. Jadi ibadah zakat itu adalah ibadah yang merefleksikan ketundukan kita kepada ketentuan Allah. Kemudian yang kedua, yaitu zakat ini juga merupakan instrumen ibadah yang memiliki dimensi sosial yang sangat kuat. Mengapa demikian? Karena ia juga bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang dalam bahasa Al-Quran itu di antara orientasi ibadah zakat itu dalam rangka melahirkan masyarakat yang sakinah. Masyarakat yang sakinah di sini artinya adalah masyarakat yang secara struktur hubungan sosialnya itu sangat solid dan kuat, dan mereka mampu untuk mengatasi segala macam persoalan sehingga mereka kemudian mampu untuk melahirkan kehidupan yang lebih tentram. Kemudian yang ketiga, zakat juga memiliki tujuan dan dimensi ekonomi yang sangat kuat. Karena itu ketika kita berbicara tentang zakat dalam Al-Quran, potensi zakat ini juga berfungsi sebagai instrumen ekonomi karena ia punya potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga ini kemudian ketika bisa dioptimalkan dengan baik, bisa didayagunakan dengan baik, tentu dia akan bisa berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya contoh, dalam sejarah kita pernah mendengar seorang pemimpin atau khalifah yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Dia itu memerintah hanya dengan kurun waktu yang sangat singkat, yaitu 2 tahun. Akan tetapi dia bisa mengentaskan kemiskinan dengan mengandalkan instrumen zakat, sehingga pada saat itu tidak ada satupun penduduk yang mengaku sebagai mustahik atau penerima zakat, karena mereka merasa saya ini sebagai pemberi. Nah, akhirnya dengan kelebihan dana zakat itu kemudian dieksporlah ke benua Afrika untuk membebaskan para budak di sana. Jadi kalau kita melihat ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, dan kalau kita melihat kondisi perekonomian saat ini, banyak negara-negara yang sangat mengandalkan instrumen zakat ini sebagai salah satu standar dana untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi dengan dimensi yang komprehensif ini, akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa memang zakat itu bagian dari kebutuhan yang harus menjadi bagian yang dari sesuatu yang memang harus kita
tunaikan karena efeknya sangat besar. Kemudian bagaimana cara untuk membayar zakat? Jadi zakat ini kan terbagi menjadi dua secara umumnya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah ini sendiri adalah zakat yang kita tunaikan di bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Dan biasanya itu dibayarkan menggunakan kebutuhan pokok kita, misalnya beras atau bisa juga dikonversikan menjadi uang. Dan yang kedua yaitu ada zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas harta yang ragamnya banyak sekali. Harta itu kan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi manusia. Misalnya, contoh ada harta perdagangan. Kemudian yang juga berkembang misalnya ada harta penghasilan profesi kita, misalnya sebagai karyawan. Nah, ini disebut sebagai zakat masukan profesi. Nah, dalam konteks Indonesia sendiri, standar nisab itu yang diterapkan oleh Pleno Basnas itu senilai 10.000. Jadi kira-kira standarnya itu 5,24 juta dengan kadar 2,5% yang dikeluarkan setiap gajian. Jadi tidak mesti menunggu 1 tahun. Ada juga zakat emas, ada zakat tabungan yang standarnya sama dengan zakat perdagangan, yang dengan zakat perdagangan. Jadi pendeknya itu setiap harta yang kita memiliki. Jadi pendeknya itu setiap harta produktif yang kita miliki, yang kita peroleh dengan cara yang benar dan tidak bertentangan dengan hukum dan juga tidak bertentangan dengan syariat, maka di dalamnya itu ada kewajiban zakat. Nah, jadi kapan itu dibayarkan? Jadi dibayarkannya itu sesuai dengan jenis hartanya. Tetapi secara umumnya itu paling tidak dibayarkan setahun sekali dengan kadar 2,5%. Nah, bagaimana kemudian Basnas itu menjemput bolanya? Jadi untuk mempermudah musaki itu membayar zakat ke Basnas, Basnas bekerja sama dengan beberapa media digital seperti Kitabisa, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, dan berbagai media digital lainnya. Nah, kalau di Basnas itu zakat jenis apa yang paling banyak dibayarkan saat ini? Jadi menurut Ketua Basnas, Bapak Bambang Sudibyo itu, menurutnya zakat yang paling banyak dibayarkan adalah zakat profesi. Karena itu merupakan zakat yang rutin sehingga pengumpulannya itu langsung dipotong dengan daftar gaji. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana agar zakat ini lebih dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, jadi bagaimana caranya agar manfaatnya itu lebih dirasakan? Nah, itu menjadi PR terbesar bagi suatu lembaga amil. Dan itu adalah dari sisi penyalurannya. Jadi penyaluran yang cepat dan juga tepat sasaran itulah yang ditargetkan. Nah, tentunya hal ini diperlukannya adanya dorongan dari perencanaan yang baik dan juga ketersediaan data. Jadi penyaluran yang tepat dan cepat itu adalah satu hal yang harus ditargetkan saat ini untuk agar kita bisa merasakan manfaat dari zakat itu bagi masyarakat.